latar belakang dari sebuah konstitusi ya. Oke. Perlu kita ketahui dalam sebuah negara, negara mempunyai suatu organisasi yang meliputi wilayah, sejumlah rakyat, dan memiliki kekuasaan berdaulat. Setiap negara juga memiliki sistem politik atau political system, yaitu pola mekanisme atau pengelolaan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan merupakan hak dan kewajiban atau kewenangan serta tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu. Nah, pengelolaan suatu negara inilah yang disebut dengan sistem ketatanegaraan. Yang mana sistem ketatanegaraan setiap negara itu diatur dalam sebuah konstitusi. Untuk itu, di suatu negara pada zaman modern ini, suatu konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis sangat penting adanya, guna sebagai landasan umum suatu negara untuk mengatur negara, pemerintahan, dan masyarakat. Berbicara mengenai negara konstitusional, maka tidak terlepas dari sejarah panjang mengenai asal-usul dari negara itu sendiri. Nah, masa Yunani kuno adalah sebuah permulaan di mana sebuah kerangka negara dimulai ada dengan meletakkan fondasi hukum. Seperti diketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar dan negara memiliki kaitan yang sangat erat. Seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada sejak dahulu bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan yang ada. Atau dalam pengertian lain ialah kekuasaan pemerintahan, hak yang diperintah, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur. Dengan dasar tersebut, maka kami menganggap bahwa konstitusi bagi suatu negara itu sangat penting untuk dipahami, karena adanya suatu negara itu harus diatur dalam sebuah konstitusi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan membahas mengenai arti dari konstitusi. Dari konstitusi dari bahasa Prancis itu constituer, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau penyusunan yang menyatakan bahwa sebuah negara itu telah ada, atau bisa juga berarti suatu peraturan dasar mengenai pembentukan negara tersebut. Sedangkan menurut Khairil Anwar, konstitusi adalah fundamental laws, yang berarti pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sedangkan menurut Sri Sevantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara atau sendi-sendi sistem pemerintahan suatu negara tersebut. Sedangkan menurut Wade mengatakan bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari pemerintahan negara tersebut, atau suatu pembentukan pokok-pokok secara badan tersebut. Nah, konstitusi dapat kita artikan bahwa segala aturan-aturan pokok atau segala sendi-sendi dalam pemerintahan negara tersebut, baik itu pembentukan negara, baik itu aturan-aturan negara tersebut. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Abdul Aziz Alamsyah, yaitu nilai-nilai fundamental dari konstitusi tersebut di Indonesia termuat dalam pembukaan dan pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang keberadaannya menjadi asas utama dalam hukum tata negara. Asas sendiri itu ialah asas Pancasila, asas
asas negara kesatuan, asas negara kedaulatan, dan asas demokrasi, dan masih banyak lagi, dan masih banyak asas-asas lainnya. Nah, di sini saya berbicara tentang konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum pembentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis dalam kasus pembentukan suatu negara. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip etis, politik, dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Nah, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi ini dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi kepemerintahan negara. Nah, adapun tujuan tinggi hukum konstitusi adalah yaitu pertama, keadilan, ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan bersama kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan negara oleh para pendiri negara, sehubung dengan istilah beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara itu konstitusional atau negara berkonstitusi. Nah, dapat kita simpulkan dari beberapa ahli tersebut bahwa konstitusi adalah prinsip negara atau hukum yang fundamental dalam sebuah negara yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan pemerintah yang semuanya berada dalam kerangka hukum, baik itu konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Cukup sekian dari saya. Arti penting konstitusi dalam negara. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada tak dalam suatu negara disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan demikian, konstitusi harus ditaati, dijalankan baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi biometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata yang satu sama lainnya tidak terpisahkan, karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat urgen, bahkan disebutkan tanpanya bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Jika dilihat dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya, sehingga hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai perangkat suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Strachan dalam bukunya yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik yang di waktu lampau. Yang kedua, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Nah, keempat, hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi juga memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa yang menjalankan suatu negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya. Konstitusi sangat diperlukan di suatu negara. Baik, terima kasih
Jadi di sini saya akan membahas terkait tujuan dan fungsi konstitusi. Jadi pada prinsipnya adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan. Kemudian yang berdaulat yang secara ringkas dapat dikategorikan menjadi 3 tujuan, yakni yang pertama memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasa sendiri. Kemudian memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Menghubungkan konstitusi dengan hukum pada umumnya, dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, kemudian ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup bagi setiap manusia. Berangkat dari tujuan hukum tersebut, dapat diperinci secara garis besar bahwa fungsi daripada tujuan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi keadilan sosial lahir dan batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik ataupun fungsi kritis atau sarana pengawas, dan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Terima kasih. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwasanya konstitusi itu memang memegang peran yang sangat penting, karena di samping dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan, dapat pula mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Selain itu, konstitusi dalam negara merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum dibentukkan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis dalam kasus pembentukan suatu negara. Konstitusi memuat aturan atau prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Nah, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Di samping itu juga konstitusi memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi ini memiliki kedudukan yang istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya, karena konstitusi itu memang sangat diperlukan dalam suatu negara. Sekian dari kami. Kalau rame, lanjut part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuy.